एक दिन रूबरू. Saya ingin mengajak kita semua untuk membayangkan sebuah negara yang penduduknya adalah mayoritas Muslim. Tentu akan wajar ketika ada yang berkata, kalau kita percaya pada Al-Quran, kalau kita yakin bahwa Al-Quran mengatur seluruh aspek kehidupan, maka logisnya hukum syariat harus berlaku di negara ini. Kedengarannya masuk akal bukan? Tapi tunggu dulu, begitu ide itu dibawa ke ranah nyata, masalahnya tidak sesederhana yang dibayangkan. Contoh misalnya di Pakistan, penduduknya itu mayoritas Muslim, dan perdebatan soal penerapan hukum syariat udah jadi isu panas. Satu pihak berteriak bahwa ini kewajiban kita, tapi ternyata di pihak lain muncul segudang tantangan, yaitu mulai dari masalah konstitusi, benturan antar sekte, sampai cara hidup masyarakat yang sebenarnya jauh dari nilai-nilai Islam. Lalu, pertanyaannya sederhana. Kalau dalam kehidupan sehari-hari saja, umat muslimnya misalnya belum menjalankan Islam dengan benar secara ikhlas dan sukarela, apa mungkin mereka bisa menjalankannya dengan paksaan hukum? Kemudian masalahnya ternyata tidak berhenti di situ. Mari kita pikirkan secara lebih luas. Kalau negara muslim punya hak memaksakan hukum agamanya kepada semua penduduk, berarti negara lain yang mayoritasnya beragama lain juga berhak dong melakukan hal yang sama? Nah, bayangan kita tentu akan tertuju misalnya ke India. Hukum Hindu tentu bisa jadi akan dipaksakan kepada muslim minoritas. Atau di Israel, hukum Yahudi akan diberlakukan secara penuh. Kalau demikian, lalu apa yang akan terjadi? Ya, konflik agama politik tidak akan ada habis-habisnya. Belum lagi masalah di internal umat Islam itu sendiri. Islam bukan hanya Sunni dan Syiah. Di dalamnya ada puluhan golongan, dan tiap golongan punya tafsir syariat yang berbeda-beda. Dalam sejarah Pakistan misalnya, ketika hakim mencoba meminta definisi siapa yang bisa disebut Muslim kepada para ulama dari berbagai aliran, hasilnya tidak ada satupun yang sepakat. Kalau definisi Muslim saja belum jelas, bagaimana mungkin kita membuat hukum yang mengikat seluruh rakyat atas nama Islam? Lalu ada juga persoalan hukuman misalnya. Satu golongan atau sekte menganggap sebuah perbuatan adalah dosa besar dengan hukuman berat, sedangkan sekte lain melihatnya bukan masalah besar. Bahkan soal minuman keras, Al-Quran memang melarang, tapi tidak menyebutkan hukuman duniawi yang jelas. Sebagian ulama mengambil dari hadis, sebagian lagi menolak hadis tersebut. Jadi, hukum mana yang akan dipakai? Disinilah bahayanya ekstremisme. Mereka cenderung melihat segala sesuatu sebagai mutlak dan memaksakan tafsirnya sendiri. Akibatnya, yang tadinya wilayah abu-abu berubah jadi hitam putih versi mereka. Dan disinilah politik mulai mencium peluang kekuasaan. Negara Pakistan pernah mencoba jalan tengah. Pemerintahnya mengesahkan bahwa tidak akan ada hukum yang bertentangan dengan Al-Quran. Dan mereka juga tidak akan mengadopsi syariat versi salah satu sekte sebagai hukum negara. Hal itu ternyata sempat meredakan ketegangan, tapi untuk sementara waktu saja. Sampai akhirnya, para ulama kembali menuntut kekuasaan lebih besar lewat mahkamah syariat. Selain itu, masalah yang lebih mendasar adalah gaya hidup masyarakatnya sendiri. Kalau masyarakat sudah terbiasa korupsi, berbohong, melanggar aturan, dan kehilangan rasa malu, hukum syariat tidak akan otomatis mengubah itu semua. Sejatinya kita tidak membutuhkan syariat untuk membuat seseorang menjadi jujur atau rajin sholat. Justru yang dibutuhkan adalah kesadaran dan keikhlasan, bukan takut akan hukuman. Hukum agama itu seibarat tanaman yang butuh iklim tertentu untuk tumbuh. Nabi Muhammad SAW dan para nabi lainnya memulai dari membentuk iklim itu, yaitu dengan membangun masyarakat yang siap, barulah kemudian hukum diterapkan. Kalau iklimnya belum siap, hukum malah bisa menimbulkan ketidakadilan. Dan inilah bahayanya. Kalau kekejaman dilakukan atas nama manusia, tentu saja itu buruk. Tapi kalau kekejaman dilakukan atas nama Tuhan, justru itu yang paling mengerikan. Karena tidak ada ruang untuk protes, tidak ada ruang untuk menolak, dan semua pembangkang akan dianggap menentang Tuhan. Maka, sebelum meneriakan terapkan syariat, kita perlu bertanya pada diri sendiri. Apakah kita sudah membangun masyarakat yang siap? Apakah kita menjalankannya demi keadilan atau demi kekuasaan? Kesimpulannya, hukum Tuhan tidak pernah lahir dari paksaan. Ia tumbuh dari hati yang rela.
Syariat adalah cahaya, tapi cahaya itu hanya bisa bersinar di tempat yang siap menerimanya. Kalau tanahnya keras, cahaya itu justru akan dipantulkan, bukan diserap. Negara yang benar-benar ingin menerapkan hukum agama harus mulai dari reformasi hati, akhlak, dan keadilan sosial. Tanpa itu, syariat hanya akan jadi masker untuk kepentingan politik dan nama Tuhan akan dipakai untuk membenarkan ketidakadilan. Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa hukum tanpa kesadaran adalah penjara, tapi hukum dengan kesadaran adalah rahmat. Dan rahmat tidak pernah lahir dari paksaan. उसे चश्मे नम बावुजू हम मिलेंगे।